Bicara pangan, kita juga bicara tentang kualitas sumber daya manusia ke depannya. Namun bagaimana jika ke depannya justru akan terjadi krisis pangan? Karena dimulai dari harganya yang mulai meningkat dan juga ketersediaannya yang mulai berkurang. Tentunya kita harus waspadai dan juga siap menanggulangi hal tersebut. Ini pun yang menjadi bahasan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Ago. Oke Bang, tadi kita sudah sempat sampaikan ternyata ini dampak yang nggak cuma terjadi di Lampung saja, bahkan di Indonesia dan juga di dunia. Karena semuanya juga merasakan efek dari pandemi COVID-19 kemarin. Selain daripada efek pandemi, mungkinkah itu juga menjadi salah satu dampak dari adanya perang? Dari adanya kedua negara yang sedang berselisih saat ini. Tentunya hal itu juga akan berpengaruh pada impor dan ekspor dari beberapa negara. Iya, itu pasti ya. Jadi sebenarnya ada tiga ya. Selain pandemi, itu sudah berlangsung. Kemudian ada yang namanya perang ya, antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Ketiga adanya faktor cuaca. Mengapa stok susah didapat atau komoditas pangan itu menjadi mahal. Contoh misalnya bagaimana perang Rusia dan Ukraina itu mempengaruhi harga gandum. Sementara harga gandum kita ketahui itu adalah salah satu komponen dasar untuk memproduksi roti, mie. Ya, yang menjadi makanan pokok dalam tanda kutip alternatif ya masyarakat Indonesia ya. Betul. Nah, inilah yang membuat kondisi perekonomian global itu menjadi kusut ya, karut marut, termasuk krisis energi, krisis pangan. Nah, ancamannya benar-benar serius. Presiden Jokowi awal bulan ini mengatakan ada sekitar 60, ya kan? Dari 60 itu ternyata update terbaru lagi sudah ada 42 negara. Ya, ada 22 negara yang benar-benar berada dalam kondisi kelaparan, krisis pangan. Jadi ini benar-benar ancaman yang sangat serius. Nah, itu secara makronya ya. Secara mikronya di Provinsi Lampung ya, kalau kita pergi ke pasar itu harga-harga komoditas pangan luar biasa. Ya, cabai misalnya itu merambat dia dari akhir Mei, Juni itu merambat. Naik 55.000, 60.000, 65.000, 70.000 ya, bahkan mencapai angka 100.000. Betul. Ya. Beberapa penjual bahkan itu menjual cabai dalam bentuk bijian, eceran ya. Ini fenomena yang luar biasa menyulitkan. Harga bawang merah misalnya ya. Sekarang sudah ada di kisaran 55 sampai 70.000 ya. Begitu juga bahkan tomat ya. Tomat yang biasanya mungkin masih bisa kita beli di bawah harga 10.000 atau ketika kondisi-kondisi susah ya di 10.000, 12.000 lah. Sekarang naik menjadi 16.000 sampai 18.000. Nah, ini kan kondisi yang luar biasa payah dan akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Betul. Ya. Bank Indonesia perwakilan Lampung memprediksi inflasi yang terjadi di Provinsi Lampung bulan Juni ini itu akan banyak dipengaruhi oleh komoditas pangan, terutama cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan luar biasa. Baik, dua komoditas ini juga sebenarnya sudah sangat cukup berpengaruh kalau kita bicara tentang histori dari kenaikan harga pangan. Biasanya jika dua komoditas ini sudah naik, maka juga akan merembet pada harga-harga yang lainnya. Waktu beberapa bulan yang lalu juga kita sudah merasakan saat kita kesulitan mendapatkan minyak goreng. Dan itu pun masih terasa dampaknya sampai sekarang karena harganya pun masih bertahan cukup tinggi. Nah, tentunya hal ini juga patut diantisipasi oleh di pemerintah Provinsi Lampung dulu tentunya. Apa yang sudah dilakukan Bang tentunya untuk menanggulangi krisis pangan ini dari pemerintah Provinsi Lampung? Iya. Pemerintah baik provinsi terus kabupaten kota sudah mengklaim ya bahwa mereka terus melakukan pantauan harga-harga di pasaran. Kemudian mereka sudah mempersiapkan yang namanya operasi pasar. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung kemarin dan kemungkinan hari ini juga itu mereka melakukan operasi pasar ya, menyediakan sekitar 900 kilogram cabai
dan operasi pasar akan dilakukan di 3 titik ya dalam 2 hari ini. Untuk sementara ini di Bandar Lampung. Nah, ini pergerakan baru kita lihat dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Nah, bagaimana dengan dinas kabupaten kota lainnya? Karena persoalan pangan itu tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, ya, di Lampung Selatan, di Prinseu. Harapannya operasi pasar seperti ini tuh bisa berlangsung serentak, ya berlangsung serentak di seluruh daerah. Sehingga apa? Karena mereka kan punya stok tuh, artinya pemerintah yang langsung mengambil stok, ya kan? Kemudian langsung mendistribusikan kepada masyarakat. Ya mungkin kalau pedagang yang ada saat ini mungkin mereka juga punya keterbatasan untuk mencari stok dari daerah mana, dari daerah mana. Nah, dengan adanya keterlibatan pemerintah, campur tangan pemerintah, itu mungkin jauh lebih mudah untuk mengamankan distribusi, kemudian juga untuk menerapkan harga yang mungkin lebih ramah bagi masyarakat. Kayak hari kemarin ya, itu per kilonya cabai merah itu dihargai 70.000 per kilogram. Sementara kalau di pasaran itu ada yang 100.000, 110.000, bahkan ada yang 120.000. Cukup jauh ya Bang ya? Ya. Wah, luar biasa tentunya. Nah, selain daripada Disperindak, tentunya kita juga patut untuk mengambil kesempatan dari Dinas Pertanian juga sepertinya. Apalagi Lampung kita tahu sebagai salah satu provinsi yang juga agraris dan juga banyak sekali yang menerapkan lahan pertanian dan juga bahkan ada yang ekspor. Tapi tentunya hal ini juga perlu untuk dipasok dengan baik dari Dinas Pertanian untuk didukung, disupport begitu ya? Kalau dinas perdagangan ini dia solusinya jangka pendek ya, menyiapkan operasi pasar. Nah, tetapi dalam jangka panjang betul Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Lampung itu harus menyiapkan ancang-ancang jangka panjang, setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan. Dan itulah yang sudah ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam rapat kabinet akhir pekan lalu ya. Bahwasanya seluruh daerah, pemerintah daerah, kementerian, BUMN itu harus menggenjot produksi sebesar-besarnya di seluruh daerah. Untuk apa? Mengantisipasi krisis pangan. Jangan sampai kita itu mengalami krisis pangan, tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sehingga bergantung kepada negara lain. Ya, faktanya fenomenanya sudah terjadi di beberapa negara dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Nah, Dinas Pertanian Provinsi Lampung itu seyogyanya merespon cepat apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, melihat komoditas-komoditas mana di Provinsi Lampung yang selama ini memang menjadi unggulan, itu produktivitasnya digenjot. Ya, kalau perlu ya intensifikasi, ekstensifikasi lahan pertanian, gitu supaya produksinya meningkat. Ya, bahkan Presiden sempat menyindir bahwa budget yang dikeluarkan untuk ketahanan pangan di Indonesia ini udah ratusan triliun, tapi hasilnya bagaimana? Konkretnya seperti apa? Ditagih ya Bang ya, wah luar biasa. Tentunya kita harapkan untuk kita kerjasama bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah, tentunya kita menjaga provinsi kita, negara kita dari krisis pangan. Kita bisa manfaatkan lahan yang ada di rumah juga untuk kita tanami dengan tanaman cabai, tomat, ataupun juga tanaman-tanaman lainnya, bumbu-bumbu dasar, atau juga tentunya dengan menghemat pengeluaran kita dan jangan lupa untuk bangga menggunakan buatan Indonesia. Dengan begitu kita bisa untuk mendukung produksi-produksi yang ada di dalam negeri. Terima kasih Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Post kali ini. Namun jangan kemana-mana, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.